Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman rekan guru TK Negeri 02 Pringgabaya sudah hadir di tempat ini. Nah, hari ini kita akan melaksanakan diseminasi oleh CGP kita Ibu Umi Susanti SPD. Beliau akan memaparkan materi yang ada di modul guru penggerak tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Luar biasa sekali, kita punya calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Negeri 02 Pringgabaya. Nah, dengan membuka acara ini kita sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah TK Negeri 02 Pringgabaya kepada Ibu Baik Sri Ahyani SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mengucapkan selamat siang kepada Ibu Guru TK Negeri 02 Pringgabaya menyempatkan waktunya untuk mendengarkan Ibu Umi Susanti SPD akan menerapkan penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif TK Negeri 02 Pringgabaya. Mudah-mudahan apa yang akan diterapkan pada hari ini mudahan lancar, baik, semoga tetap sukses selalu. Cuma ini yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Umi Susanti SPD. Mudah-mudahan dia diberi kesehatan, kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah Baik Sri Ahyani SPD kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan langsung materi budaya positif dari calon guru penggerak kita Ibu Umi Susanti SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri 02 Pringgabaya, yang saya hormati ibu-ibu guru TK Negeri 02 Pringgabaya. Sebelum saya lanjut ke materi, ibu-ibu, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatannya mengikuti acara ini. Ibu-ibu guru TK Negeri 02 Pringgabaya, saya berdiri di depan bukan karena jauh lebih pintar, tetapi hanya ingin sekedar berbagi pengalaman tentang ilmu yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Saya yakin ibu-ibu pasti jauh lebih pintar dan lebih hebat dari saya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu ibu-ibu, kita langsung saja ke materi. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah, ibu-ibu. Sebelum kita masuk ke materi, ibu-ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Cukup ibu jawab dengan kata setuju atau tidak setuju. Oke, ibu-ibu? Masih semangat? Semangat siang. Oke. Mana TK-mu? Ini TK-ku, TK Negeri. TK-ku 02, TK-ku TK Negeri. Oke, luar biasa, ternyata siang-siang ibu-ibu masih tetap semangat.
Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, ibu-ibu. Apakah Anda setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju, ibu-ibu? Silakan yang tidak angkat tangannya. Oke, luar biasa. Siapa yang setuju? Ada yang setuju hukuman bisa mendisiplinkan siswa, ibu-ibu? Tidak ada yang setuju, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira pemberian hadiah mampu nggak meningkatkan prestasi siswa? Ibu setuju atau tidak? Silakan angkat tangan yang setuju. Dan yang tidak, siapa? Oke, semua setuju berarti ya bahwa pemberian hadiah mampu meningkatkan prestasi siswa. Pertanyaan yang ketiga, ibu-ibu, guru harus memberikan solusi bagi setiap siswa yang memiliki masalah. Apakah ibu setuju? Angkat tangan ya, ibu. Kita masuk kepada pengertian budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi, untuk mewujudkan budaya positif, ada nilai-nilai yang harus kita terapkan, ibu-ibu. Kira-kira ada yang tahu nggak nilai seperti apa yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah, ibu-ibu? Ada yang tahu? Bu Guru Ija, apa? Nilai keyakinan sekolah biasanya kalau ya, di sekolah bisa kita terapkan nilai-nilai atau keyakinannya seperti nilai disiplin kepada anak-anak untuk tetap mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kalau kita di TK kan di dalam kelas itu sebelum kita melakukan permainan atau apa kita buat kesepakatan dulu sebelum main. Jadi itu kita akan terapkan kepada anak-anak terlebih dahulu, Bunda. Oke, menurut Bu Faiza ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Nilai yang lain ibu guru selain menerapkan kesepakatan, apalagi? Budaya positif, datang tepat waktu, kemudian apa lagi? Selain datang tepat waktu, Pulang tepat waktu. pulang tepat waktu, katanya Bu Guru Weng. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Salam kepada ibu guru, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Itu beberapa contoh dari nilai budaya positif ibu-ibu yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, di sini ibu-ibu untuk mencapai budaya positif tersebut, kita perlu menerapkan konsep inti budaya positif. Ada beberapa konsep inti tentang budaya positif yang perlu kita terapkan di lingkungan sekolah, ibu-ibu. Di sini ada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif yang perlu kita terapkan di lingkungan sekolah untuk mencapai budaya positif, ibu-ibu. Sekarang kita coba bermain, ibu-ibu. Nama permainannya adalah cobalah buka. Nah, sekarang ibu-ibu mencari teman satu orang berhadapan, ibu-ibu boleh. Kemudian satu orangnya menggenggam tangan. Nah, satu orang menggenggam tangan, yang satunya ibu-ibu tugasnya membujuk temannya yang menggenggam tangan ini untuk membuka genggamannya. Silakan dibujuk sekuat tenaganya, entah dengan rayuan, entah dengan hardikan, entah itu dengan memberi uang, boleh. Asal dia mau membuka genggaman. Bayangkan di genggaman ibu
sesuatu yang paling berharga di genggaman ibu. Nah, bujuk dia biar bisa membuka. Coba digenggam dulu tangannya, dibujuk temannya, bisa nggak dia membuka tangannya? Mau nggak kira-kira? Mau nggak ibu-ibu? Oke. Oke. Oh, Bu Guru Iza dirayu mau dikasih jeruk untuk membuka genggamannya. Oke, di genggamannya ada sesuatu yang paling berharga. Mau nggak dia membukanya? Mau nggak? Oke. Oh, dikasih uang juga, ternyata Bu Guru Lin nggak mau. Oke. Bu Guru Lin ternyata nggak mau meskipun dikasih uang. Oke, Bu Guru Farida, kita lanjut. Oke, apa maksud dari permainan cobalah buka ini? Maksudnya adalah sekuat apapun kita memegang sesuatu, sekuat apapun orang membujuk kita untuk membuka genggaman kita, tentu kita tidak akan pernah mau tanpa adanya kendali dari diri kita sendiri, tanpa adanya kemauan dari diri kita sendiri. Sekuat apapun, ayo buka, nih saya kasih uang, saya kasih jajan misalkan. Tetapi kalau kita tidak mau untuk membuka genggaman itu, maka tidak akan bisa terbuka kecuali atas kehendak kita sendiri, dari kendali kita sendiri, ibu-ibu. Nah, permainan ini akan mengacu kepada budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah. Jadi yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Ketika orang lain mampu membujuk kita untuk membuka genggaman kita, misalkan ayo buka, ternyata kita mau membukanya, itu bukan karena mereka mampu mengendalikan kita, tidak, tetapi kita membiarkan dia untuk mengendalikan diri kita, ibu-ibu. Kitalah yang membiarkan dia, bukan karena dia mampu mengendalikan kita, tidak. Karena yang mampu mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri, ibu-ibu. Oke? Ibu, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah pandangan negatif tentang teori kontrol. Di sini ada 4. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru tidak mampu mengontrol murid, ibu. Mereka lah yang mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berpendapat atau kita berpendapat gitu sebagai orang dewasa bahwa memberikan penguatan positif seperti hadiah itu bisa bermanfaat. Ternyata tidak, ibu-ibu. Tidak semua penguatan positif itu bermanfaat bagi siswa. Memberikan hadiah contohnya tidak semua, ibu-ibu ya. Kemudian di sana ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata membuat rasa bersalah itu, ibu-ibu, tidak menguatkan karakter, namun justru akan mendaunkan siswa kita, ibu-ibu. Kemudian di sini yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata kita sebagai orang dewasa, ibu-ibu, tidak boleh memaksa siswa-siswi kita sesuai dengan kehendak. Biarkan mereka melakukan sesuatu berdasarkan kehendak mereka. Kemudian di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini merupakan tindakan karena adanya rangsangan dari luar, ibu-ibu. Kita melakukan tindakan karena iming-iming, misalkan iming-iming hadiah atau hal lain sebagainya. Nah, di sini ada diubah dengan pendekatan teori kontrol menurut Glaser, ya ibu-ibu ya. Di sini stimulus respon
realitas kebutuhan kita sama kalau di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, kebutuhan kita sama nggak ibu-ibu? Sama nggak kebutuhan kita? Berbeda. Nah, realita kebutuhan kita berbeda ibu-ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di sini stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ibu-ibu ya, bukan orang lain yang mengontrol kita, tapi kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk, kemudian dia tidak mau, kita memaksanya. Ini menurut stimulus respon. Tapi teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ibu-ibu. Kita bisa menawarkan pilihan-pilihan lain ketika siswa kita misalkan tidak mau dengan pilihan yang satu, kita bisa menawarkan pilihan yang lain, ibu-ibu. Kemudian model berpikir menang kalah. Ini sudah tidak ada lagi, ibu-ibu. Yang ada itu model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya, ibu-ibu ya, menang-menang pokoknya. Di sini balance. Ibu-ibu, di sini ada disiplin positif merupakan salah satu dari penerapan budaya positif, ibu-ibu. Konsep inti dari budaya positif pertama menerapkan disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini perlu kita garis bawahi, ibu-ibu. Jadi disiplin positif, menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah tidak mesti harus memberikan penghargaan berupa hadiah ataupun dengan ancaman dan hukuman. Ini sering sekali kita lakukan di lingkungan sekolah ya ibu-ibu. Tanpa kita sadari, kita sudah memberikan reward atau hadiah. Ternyata reward atau hadiah itu tidak begitu efektif ibu-ibu untuk menerapkan disiplin positif. Karena pemberian hadiah bisa saja dalam jangka yang pendek, bisa juga dalam jangka yang panjang efeknya ibu-ibu. Misalkan dalam jangka yang pendek, mereka akan melakukan sesuatu pada saat diberi hadiah saja. Kalau nggak diberi hadiah, mereka nggak mau. Dalam jangka waktu yang panjang, misalkan efeknya, nanti mereka akan terus-terusan. Kalau nggak dikasih hadiah, misalkan mereka tidak mau. Nah, ini tidak terlalu baik untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian, oke ibu-ibu, kemudian penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini akan tertuju pada penerapan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya ya ibu-ibu ya, penerapan budaya positif kita di lingkungan sekolah untuk mewujudkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri, ibu-ibu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang ditanyakan? Ayo, angkat tangan. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Saya yakin semuanya sudah paham. Kemudian konsep inti yang lain adalah kebutuhan dasar manusia. Ini konsep inti yang kedua untuk menerapkan budaya positif. Untuk mencapai budaya positif di lingkungan sekolah kita adalah
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ibu-ibu. Jadi kita semua memiliki kebutuhan dasar ya ibu-ibu ya. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan amarah dirinya. Ini salah satu beberapa kebutuhan yang terkait dengan kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Di antaranya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini kesenangan ibu-ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang kita miliki sebagai manusia untuk mencapai tujuan kita, ibu-ibu. Kita memiliki tujuan, jadi harus terpenuhi kebutuhan dasar ini, ibu-ibu ya. Kemudian ada lagi konsep inti untuk mencapai budaya positif, ibu-ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3, ibu-ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini yang memotivasi kita berperilaku, ibu-ibu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 1 dan 2 ini merupakan motivasi ekstrinsik, ibu-ibu. 1 dan 2. Ketika kita melakukan sesuatu dengan harapan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka tindakan kita itu dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Motivasi dari luar diri kita, bukan dari dalam diri kita sendiri, ibu. Kemudian yang ketiga ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ibu. Jadi motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang memang datang dari dalam diri kita sendiri tanpa ada iming-iming dari luar. Ada kesadaran diri di sini, ibu. Oke. Kemudian ibu, di sini ada beberapa yang memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, karena hukuman. Hukuman ada konsekuensi dan restitusi, ibu-ibu. Nah, hukuman ini merupakan tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba seketika itu, ibu-ibu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah hukuman itu, ibu-ibu, ya, menekan ke bawah, bersikap satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik, psikis. Bisa dia berupa hukuman fisik ataupun psikis. Psikisnya itu bisa berupa verbal, ibu-ibu, kata-kata yang tidak nyaman didengar. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati. Kita sepakati dengan anak misalkan seperti ini, nanti kalau misalkan ada anak yang terlambat, hukumannya misalkan mencatat kalimat titik-titik sekian
jumlahnya, misal 50 kalimat, misal. Itu konsekuensi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Beda dengan hukuman, kalau hukuman dia seketika itu tidak terencana, ibu-ibu, tiba-tiba langsung. Misalkan begini, kenapa kamu terlambat? Sekarang lari 10 kali keliling lapangan. Itu hukuman. Tidak terencana. Kemudian ada restitusi di sana, ibu-ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi restitusi ini merupakan tindakan di mana seorang guru ini membantu siswa untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya, ibu-ibu ya. Nah, kira-kira dari ketiga jenis tindakan ini, kira-kira tindakan yang paling tepat untuk menerapkan budaya positif kepada anak itu apakah dengan hukuman, konsekuensi, atau restitusi, ibu-ibu? Kira-kira apa? Oke, Bu Guru Iza mungkin, silakan. Ya. Setelah dilihat-lihat ternyata hukuman, konsekuensi, restitusi, kita memang masih sering mungkin kita lihat teman-teman rekan sejawat kita memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Inilah di guru penggerak ini kita mendapatkan ilmu tentang restitusi. Mungkin di sini semua masih awam kalimat restitusi itu seperti apa. Nah, di sini sudah dijelaskan sedikit itu tentang restitusi oleh Bu Umi Susanti. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lagi restitusi itu seperti apa, Bu, biar teman-teman lebih mengerti lagi, gitu. Nah, oke, terima kasih Bu Guru Faizatul Rohmi. Oke, nanti ada contoh kegiatan restitusi selanjutnya di slide berikutnya, ibu-ibu ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ibu-ibu hanya cukup menentukan apakah itu konsekuensi atau hukuman, ibu-ibu. Coba saya bacakan ya. Mencatat 50 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini restitusi, hukuman, atau konsekuensi, ibu-ibu? Silakan dijawab. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi, ibu-ibu? Konsekuensi. Konsekuensi, Bu Guru Weng. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Yang konsekuensi angkat tangan, Bu Guru Weng. Yang lain, yang hukuman angkat tangan. Jangan takut, ibu-ibu. Di sini tidak ada diskriminasi. Ayo, angkat tangan. Hah? Ayo. Oke, Bu Guru Mus bilang hukuman. Kemudian yang lain. Oke. Mencatat 50 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Datang terlambat ke sekolah ya, karena datang terlambat. Ini adalah konsekuensi, ibu-ibu, karena adanya kesepakatan sebelumnya antara guru dan siswa. Coba kita lanjut ke yang kedua, ibu-ibu. Lari 10 kali mengelilingi lapangan karena terlambat hadir tepat waktu di sekolah. Lari keliling lapangan 10 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, betul sekali. Ini adalah hukuman karena dia terjadi begitu saja tanpa terencana, ibu-ibu ya. Kemudian membersihkan tulisan yang dibuatnya di atas meja. Oke, yang angkat tangan yang konsekuensi. Angkat tangan yang konsekuensi. Oke, angkat tangan tinggi-tinggi, nggak usah ragu-ragu, Bu Guru. Oke, 3 orang. Yang hukuman? Angkat tangan yang hukuman. Membersihkan tulisan yang dibuatnya di atas meja. Ini hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi. Oke, betul sekali. Ini adalah konsekuensi, ibu-ibu. Ketika anak itu melakukan tindakan misalkan mencoret meja, maka dia harus bertanggung jawab atas tindakannya itu, ibu-ibu ya. Ada konsekuensinya, membersihkannya kembali. Oke, kita lanjut. Awal ada pertanyaan tentang penghargaan ini, ibu-ibu ya. Kira-kira penghargaan bisa meningkatkan prestasi siswa apa enggak? Ada yang menjawab iya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek. Jadi penghargaan ini pengaruhnya ini jangka pendek dan jangka panjang. Dia mau melakukan sesuatu saat diberi hadiah saja. Kalau nggak dikasih hadiah, dia nggak mau. Nah, ini tidak tidak akan mampu meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kalau kita terus-terus memberikan hadiah, lama-lama gurunya bosan. Tiap hari hadiah. Lama-lama dari mana kita beli hadiah, ibu-ibu? Ibu-ibunya juga nanti bete. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif, ibu-ibu. Tidak efektif ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan antara guru dan siswa. Misalkan ibu guru Us, saya senang sama dia. Ayo kita masuk karena dia sering kasih hadiah. Guru Fitri masuk, saya nggak senang. Dia nggak pernah ngasih hadiah. Ini tidak terlalu baik. Ini bisa merusak hubungan antara guru dan siswa, ibu-ibu ya. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas, ibu-ibu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu tidak terlalu efektif untuk meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebaiknya tidak usah, ibu-ibu ya. Kemudian kita lanjut. Sudah terjawab tadi ya, yang menjawab penghargaan bisa meningkatkan prestasi siswa. Ternyata tidak terlalu baik, ya ibu-ibu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, seperti tadi ada 5 ya, sebagai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, sebagai teman dan manajer. Ini 5 posisi kontrol yang kita terapkan di lingkungan sekolah sebagai seorang guru. Ada kadang-kadang seketika menjadi penghukum. Ada hanya sekedar sebagai pemantau, ada membuat merasa bersalah, ada sebagai teman dan ada sebagai manajer. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru di sini. Akan menayangkan contoh dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru di lingkup sekolah, ibu-ibu. Di sini ada contoh posisi kontrol sebagai penghukum, ibu-ibu. Coba diperhatikan. Diperhatikan kata-kata yang disampaikan, ibu-ibu. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu marah ibu. Berani-beraninya Kejam. sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Oke, ibu-ibu. Kira-kira posisi kontrol seperti apa yang diperankan ibu tadi terhadap Naren ketika ia mengatakan, lari kamu keliling lapangan? Betul sekali, dia menerapkan posisi kontrol menghukum, ibu-ibu.
Ya deh. Kemudian kita lanjut contoh posisi kontrol yang lain ibu-ibu di sini. Dia memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Diperhatikan kalimatnya. Ya, tapi lagi yang kata ibu gurunya berbeda. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kira-kira posisi kontrol seperti apa yang diterapkan ibu-ibu ketika dia mengatakan bahwa apa tadi katanya ibu-ibu? Ditegur kepala sekolah. Ya, dia takut ditegur oleh kepala sekolahnya gara-gara si Naren ini melakukan kesalahan berulang lagi. Coba diperhatikan. Posisi membuat rasa bersalah. Nah, Bicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Nah, jadi posisi kontrol yang diterapkan oleh guru tadi itu adalah pembuat rasa bersalah. Ketika dia mengatakan nanti ibu guru disalahkan oleh bapak kepala sekolah karena kamu mengulangi lagi. Jadi dia menciptakan rasa bersalah kepada anak-anak. Justru akan menyebabkan anak-anak itu merasa gimana kira-kira ibu-ibu ketika anak-anak itu kita ciptakan merasa bersalah pada dirinya. Gimana coba? Bisa dibayangkan? Ya, Bu Guru Iza? nanti anaknya dia secepat ngerawat. Yang lain? Nanti anaknya itu sebeda-beda mau datang, mau pulang. Kemungkinan saya berpendapat yang tadi anak itu dia merasa bersalah karena dia dapat hukuman setiap harinya yang terlambat. Saya rasa itu harus jadi pengalamannya untuk dirinya sendiri, harus disadari dirinya sendiri pada mereka. Itu yang bisa saya dengar tadi di videonya itu. Jadi pembuat rasa bersalah ini mengakibatkan mental anak ini merasa bersalah gitu, bahwa karena dia sehingga ibu guru itu disalahkan gitu ibu ya. Ini posisi kontrol membuat rasa bersalah tadi. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Kemudian di sini ada lagi contoh dia saja, tapi dia memerankan posisi kontrol yang berbeda. Perhatikan kata-katanya. Sudah jam berapa ini? Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Tapi ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun sehari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali
Perhatikan lagi Bu-ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, Cuma, ada lagi selain Kak Emma? selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi Oke Bu-ibu, kira-kira posisi kontrol apa yang diperankan oleh ibu tadi? Jadi di dalam video ini ibu guru tersebut memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, di posisi manajer ini kita sebagai guru kalau melihat anak melakukan suatu kesalahan, kita menanyakan dulu kenapa dia sampai datang terlambat. Dan sesudah kita mengorek informasi apa alasan anak-anak tersebut, dan kita akan menstimulasi lagi kata-kata anak itu, bagaimana cara mengatasinya. Jadinya kita sebagai manajer di sini hanya untuk memotivasi anak saja, dan anak tersebut yang melihat apa kesalahan dan bagaimana cara memperbaikinya sendiri. Ya, terima kasih Bu Guru. Terima kasih jawabannya Bu Guru Iza. Betul sekali, dia memerankan perannya sebagai manajer pada tahap restitusi ibu-ibu. Jadi tahapan kontrol yang tadi sudah saya tayangkan pada video itu merupakan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira sekarang posisi kontrol kita itu pada posisi seperti apa ya ibu-ibu ya? Apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau hanya sekedar sebagai pemantau, atau sebagai manajer yang menerapkan restitusi? Restitusi. Kira-kira seperti apa ya posisi kita ibu-ibu? Sekarang kita ubah ya, sudah tahu ya bahwa posisi kontrol sebagai restitusi itu ternyata jauh lebih baik ibu-ibu ya. Sampai di sini masih semangat ibu-ibu? Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita perlu penyegaran dulu. Yang dipimpin mungkin ada salah seorang ibu guru kita yang akan memimpin ice breakingnya biar gak ngantuk ibu-ibu. Ayo, Bu Guru Farida. Silakan Bu Guru Farida. Ayo, kita ice breaking dulu biar gak ngantuk ibu-ibu. Oke. Nah, Ya ibu biar nggak ngantuk ya. Sama saya ngantuk sekali. Jadi apa itu? Kita anuin. Iya, terus semangat aja ya. Kamu semangat. Tempat semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Stop. Aha aha za. Aha aha za. Semangat. Tepuk dua jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Oke. Sudah siap. Oke, terima kasih Bu Guru Farida atas ice breakingnya ibu-ibu. Kita lanjut. Kemudian ada keyakinan kelas ibu-ibu. Ini bagian dari penerapan nilai-nilai budaya positif dengan membuat keyakinan kelas ibu-ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, ibu-ibu? Kita ganti. Kalau dulu kan kita peraturan. Kalau sekarang kita ganti dengan keyakinan.
beberapa hari yang lalu saya juga sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak saya di kelas B. Nah, ini salah satu penerapan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah dengan cara membuat keyakinan kelas. Ayo, ada yang tahu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Ibu? Kemudian ada nggak yang bisa bantu? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Bu Guru Iza, Bu Guru Farida, Jarang paham. Bu Guru Fitri. Oke. Ternyata keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara siswa dan guru yang nanti mengakibatkan anak itu indikasinya akan melakukan tindakan itu berdasarkan kesepakatan bersama atas ide mereka, ibu-ibu, ide mereka. Ini yang akan menjadi keyakinan kelas, ide dari mereka sendiri yang kemudian disepakati bersama teman-teman guru, ya ibu-ibu ya. Terus kalau peraturan itu hanya dibuat oleh guru saja. Guru yang membuatnya, ditempel, silakan baca, dipatuhi. Itu yang kita katakan, itu peraturan. Jadi peraturan ini meruncing ke atas, menekan ke bawah. Ibu-ibu, ini tidak terlalu baik untuk meningkatkan prestasi siswa atau menerapkan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah kita, ibu-ibu. Jadi peraturan itu kita ganti dengan keyakinan kelas saja, ibu-ibu ya. Karena keyakinan kelas ini dibuat oleh berdasarkan kesepakatan siswa dan guru. Mereka yang menciptakannya sendiri dan mereka juga yang akan melaksanakannya, ibu-ibu ya. Bukan peraturan sekarang, ibu-ibu, diganti. Kita ganti sama-sama, ibu-ibu ya. Oke. Kemudian di sini ada keyakinan kelas dan peraturan. Tadi saya jelaskan, dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah saja. Kemudian di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas, ibu-ibu. Prosedurnya pertama melibatkan semua siswa untuk mencurahkan ide dan gagasannya. Pastikan ketika kita membuat keyakinan kelas, pastikan anak-anak kita itu terlibat. Biarkan mereka mencurahkan ide-ide apa saja sekiranya yang akan mereka lakukan untuk menerapkan nilai-nilai budaya positif sesuai dengan profil belajar Pancasila, ibu-ibu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga berupa pernyataan universal menyeluruh, ibu-ibu. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tidak boleh ada kata misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak boleh itu adalah perintah, ibu-ibu. Diganti dengan menjaga kebersihan kelas atau menjaga lingkungan sekolah. Sama dengan misalkan tidak boleh datang terlambat. Kira-kira kita ganti dengan kata apa, ibu-ibu? Biar dia memiliki nilai positif. Tidak boleh datang terlambat. Jangan ada kata perintah di sana. Datanglah tepat waktu. Coba Bu Farida. Datanglah, sebaiknya datang lebih awal atau tepat waktu. Gitu. Oke, terima kasih Bu Guru Farida. Ingat, jangan sampai ada kata lah di belakangnya karena itu indikasi kata perintah nanti dia, ibu ya. Misalkan kalimat negatifnya tadi itu Tidak boleh terlambat. nah, tidak boleh terlambat berarti kalimat positifnya datang tepat waktu, ibu-ibu ya. Kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian sedikit agar mudah diingat, jangan banyak, ibu-ibu, sedikit saja. Misalkan datang tepat waktu, mandiri, menjaga kebersihan. Itu kata-kata sedikit, mudah diingat. Jangan panjang-panjang. Cukup nyampe 3 sampai 5 atau 6 keyakinan kelasnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, kemudian menandatangani
kami sebagai tanda setuju. Kalau sudah dibuat gitu ibu-ibu, bisa dilihat contohnya di sana. Silakan arahkan anak untuk cap jempol. Kita kan anak TK ya, nggak bisa tanda tangan ya ibu-ibu ya. Suruh dia cap jempol saja atau cap telapak tangan sebagai tanda bahwa mereka setuju, bahwa mereka sudah membuat keyakinan kelas bersama teman dan guru yang harus mereka patuhi bersama-sama. Oke? Oke ibu-ibu, setelah anak-anak dan kita sebagai guru menyepakati keyakinan kelas, kemudian anak-anak sebagai tanda setuju memberikan cap jempol atau cap jari pada keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Di sini saya menggunakan pewarna, kemudian saya suruh anak-anak untuk mengecap telapak tangan mereka sebagai tanda setuju. Karena ini anak TK, jadi belum bisa tanda tangan, ibu-ibu ya. Nah, ini dia keyakinan kelas saya yang sudah disepakati bersama teman-teman dan guru. Kemudian ibu-ibu kita masuk ke segitiga restitusi, ibu-ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan atau dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ibu-ibu. Ini salah satu cara penanganan atau penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi. Di sini ada tahapannya. Pertama, menstabilkan identitas, tahapan yang pertama. Kemudian yang tahapan kedua di segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ibu-ibu. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Ini tahapan restitusi yang pertama, yaitu dengan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pada tahap menstabilkan identitas, kita memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tidak serta-merta menyalahkan mereka, namun kita berusaha merangkul mereka dengan kata-kata bijak. Misalkan, oh pantas saja, ibu juga pernah melakukan kesalahan itu, atau manusiawi, karena kesalahan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Itu tindakan menstabilkan identitas, bukan justru menyalahkan balik mereka, ibu-ibu. Di sana ada beberapa kata-kata yang bisa kita pakai ya untuk menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kata yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu contoh kata-kata yang bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas. Misalkan ketika mereka sangat marah atau mereka sangat kecewa dengan apa yang mereka rasakan saat itu, kita bisa menstabilkan identitas atau emosi mereka dengan memberikan perkataan yang positif seperti contoh yang tadi, ibu-ibu. Kemudian tahapan yang kedua dari segitiga restitusi tadi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ibu-ibu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada beberapa contoh yang bisa kita pakai untuk validasi tindakan yang salah.
Perkataannya misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian contoh yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini beberapa kalimat, contoh kalimat yang bisa kita pakai untuk validasi tindakan yang salah, Ibu-ibu. Kemudian kita lanjut. Yang terakhir. Kemudian yang ketiga, tahapan dari restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, Ibu-ibu. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kita tanyakan keyakinan, ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita pakai untuk menanyakan keyakinan kepada siswa-siswi kita, antara lain, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini beberapa contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan, Ibu-ibu. Nah, itu ada 3 tahapan dari restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga dari segitiga restitusi itu apakah sudah kita laksanakan, Ibu-ibu? Kira-kira sudah kita laksanakan atau enggak di sekolah kita untuk menangani setiap masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi kita. Nah, di sini ada contoh, Ibu-ibu, contoh video yang sudah saya lakukan kepada salah seorang siswa kita. Penerapan segitiga restitusi. Di sini saya menstabilkan identitas dulu. Setelah itu saya validasi tindakan yang salah dengan menanyakan apa yang akan Adep lakukan kira-kira. Validasi tindakan ini kita tanyakan apa yang sudah Adit lakukan atau siswa-siswi kita lakukan. Nah, di sini saya menanyakan keyakinan. Apakah sudah sesuai tindakan Adit? Sesuai Kak dengan keyakinan kelas kita? Ini tahap akhir dari segitiga restitusi tadi. Dengan menanyakan kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita. Oke, Ibu-ibu, yang tadi kita sudah tahu bahwa tahapan dari restitusi itu pertama adalah pertama apa, Bu Guru Lin? Masih ingat nggak? Guru Ija? Masih ingat nggak? Kira-kira tahapan dari restitusi itu? Bu Guru Ija? Tahapan restitusi ada 3 katanya tadi Bu Guru. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadinya kita kepada anak menanyakan kejadian yang sudah terjadi tadi. Yang kedua yaitu menanyakan ini validasi tindakan. Validasi tindakan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan itu. Dan yang ketiga keyakinan, menanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Oke, Ibu-ibu, kita sudah belajar tentang 3 tahapan restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas dengan
memberikan rasa empati kita kepada siswa-siswi kita, misalkan dengan mengatakan bahwa saya juga merasakan apa yang kamu rasakan atau wajar gitu, dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian tahapan yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kembali, kira-kira tindakan apa yang sudah ia lakukan terhadap temannya. Nah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira sudah sesuai nggak tindakan itu dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama, yang sudah kita sepakati bersama. Nah, pada tahapan restitusi itu, ibu-ibu, kita sebagai seorang guru harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Seorang manajer yang tidak selalu menyalahkan siswa, tapi justru memberikan solusi, arahan kepada siswa kita untuk mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan keputusan mereka sendiri, ibu-ibu. Oke, ibu-ibu, kita sampai pada tahap terakhir kegiatan desiminasi kita, yaitu penutup. Jadi saya harapkan sebagai calon guru penggerak, bukan hanya saya saja yang mengetahui mengenai pengetahuan penerapan budaya positif, namun dengan kerjasama dan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di lingkup TK, kita bisa menerapkannya bersama-sama untuk mewujudkan mimpi kita bersama, mewujudkan visi kita bersama untuk menjadi sekolah bersama, ibu-ibu. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya serahkan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Umi Susanti SPD. Kasih aplaus dulu semuanya. Iya, terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan guru karena sudah sampai akhir mengikuti tahapan desiminasi pada budaya positif kali ini. Jadi mungkin kesimpulannya di sini, saya sebagai moderator bisa menyimpulkan di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ilmu yang dibagikan Ibu CGP. Mudah-mudahan kami semua di sini, rekan-rekan guru semuanya, bisa mengambil ilmu dan langsung mempraktekannya, Bu Guru ya. Nah, nanti bisa dapat ilmu langsung tadi dari paparan Ibu Umi Susanti, ibu-ibu bisa langsung menerapkannya kepada anak-anak didik kita. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Aku anak soleh. Aku anak cinta. Iya. Halo, halo. Nah, sekarang Mbak Tia, sayang, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak, sayang, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu apa, sayang? Bersih-bersih. Betul sekali, sayang ya. Kita membuat kesepakatan bersama. Ibu guru, ya adik sayang, ibu guru sama Side dan teman-temannya, sayang ya, membuat kesepakatan biar kelas kita ini menjadi tertib dan rapi bersih. Oke sayang ya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kira-kira biar kelas kita ini bersih, kita apain dia coba? Yeay, lihat Bu Guru punya gambar ya. Ya betul sekali. Bu Guru punya gambar. Nah, lihat gambarnya Bu Guru. Anak yang lagi ngapain
menjaga kebersihan. Bagaimana caranya? Anak ini gimana caranya nih? Betul, membuang sampah di tempatnya atau di bak sampah ya sayang ya. Oke, ini keyakinan kelasnya ya, menjaga kebersihan ya. Kemudian dia juga melakukannya bersama-sama teman. Sama siapa dia bersih-bersih kelasnya sayang? Sama temannya. Dia bekerja sama ya sayang ya. Kemudian dia juga ngapain anak ini kira-kira sayang? Bersih-bersih apa? Ini apa yang ditaruh ini sayang? Mainan. Berarti setelah kita main diapain mainannya? Ditaruh lagi di mana? Di tempatnya. Berarti kita membereskan mainan setelah kita bermain. Ini keyakinan kelas kita yang ketiga. Pertama, menjaga kebersihan. Sayang ya. Kemudian bekerja. Ya sayang. Bekerja sama. Kemudian yang ketiga, membereskan mainan. Nah, di sini ada macam-macam loh. Ini gambar apa nak? Ya, teman-temannya ngapain nih coba lihat. Nah, lihat dia ngapain nih teman-temannya. Pakai baju apa dia nih teman-temannya? Ya pakai baju jangkir katanya. Pakai baju adat, ada yang pakai baju adatnya orang Jawa, orang Minang, baju adatnya orang Papua. Beda-beda sayang ya baju adatnya ya. Berarti kita berbeda-beda. Yang sayang berbeda-beda itu adalah kita saling menghargai. Kita tidak boleh saling mencela sayang ya. Kita saling menghargai. Patia Nasoleh. Kalau kita apa sayang? Iya sayang. Patia, meskipun kita beda-beda, kita ngapain sama teman sayang? Saling menghargai ya sayang ya. Nggak boleh kita saling cela. Kamu ini orang Sasak. Kamu ini orang Jawa. Boleh kita begitu? Nggak boleh. Kita harus saling menghargai. Iya, Adip aja orang Jawa dia. Tapi dia sekolah di sini ya sayangnya. Kemudian Bukti juga punya gambar nih teman-teman. Gambar anak lagi ngapain? Pergi ke sekolah sayang, biar dia bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Dia datangnya gimana nih? Patia datangnya tepat waktu. Patia datangnya tepat waktu nggak sayang? Enggak. Datangnya tepat waktu biar bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir ya sayang ya. Kemudian setelah dia datang tepat waktu, anak-anak ini ngapain nih? Ngapain anak-anak ini? Ngapain dia? Dia ngapain sama bu gurunya nih? Salaman. Salam sama ibu guru. Pas datang salam. Pas mau pulang juga salam. Sama kayak di rumah. Juga salamnya sama siapa sayang? Ibu. Siapa lagi? Iya, oke. Keyakinan kelasnya. Patia, ini gambar anak yang ngapain sayang? Ikat sepatu sendiri atau dibantu? Sendiri. Sama kayak nih gambar anak ngapain nih? Gambar anak ngapain? Pinter juga. Patia, gambar anak ngapain nih? Iya, pakai baju sendiri. Jadi anak yang mandiri. Nggak usah dibantu kalau pasang sepatu. Kalau pakai baju jangan dibantu. Jadi anak yang mandiri. Adik, keyakinan kelas kita tadi sebagai tanda setuju, kita sudah membuat keyakinan kelas. Anak-anaknya bu guru tinggal mengecek
terus.